disuruh kuliah sama mamaku. Dia bilang gini, lu kuliah sekarang juga, lu ambil tuh formulir ya, lu kuliah. Dia bilang gitu. Tuh aku disuruh ujian di UI, administrasi perkantoran dan sekretari. Ternyata tuh D3 dan aku keterima. Pernah tinggal di kontrakan yang kecil, yang kamarnya cuma satu, kita ganti-gantian tidurnya di kasur itu. Terus pernah mamaku tuh bingung, anak-anaknya kelaparan nih. Dia nyari di kulkas tuh kosong. Dia cuma nemu tepung aci, itu akhirnya dia bentuk-bentuk pakai air digoreng sama dia. Saking nggak ada makanan. Jadi kalau untuk pencapaian, bisa beli mobil buat mamaku, alhamdulillah. Terus omset aku saat ini adalah menembus angka ratusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Andrea Bihanan. Jadi aku kalau sama teman-teman dipanggil Andrea, kalau di rumah aku dipanggilnya Ayu. Nah, aku usia tahun ini masuk ke 30 tahun. Aku founder dari Hanan Catering. Hanan Catering itu dia produksi catering sehat. Lokasi Hanan Catering ini sendiri di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Model bisnisnya Hanan Catering ini adalah kita menjual makanan, tapi dikemas dari makanan itu versi sehat, mulai dari bahan-bahannya, mulai dari cara masaknya, gitu. Jadi catering makanan sehat. Dan kita menjangkau Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Kita pakai kurir sendiri dari kita. Terus untuk produk-produk yang kita jual itu ada namanya Healthy Diet, ada program Muscle Gain, itu untuk menaikkan massa otot, ada Kiddie Box, itu untuk anak-anak, ada Corporate Catering, itu buat kantoran. Kita juga jual prasmanan, jual lauk-lauk yang siap dipanasin. Terus juga kita punya satu yang unik dari kita itu adalah Specific Diet Catering, itu khusus untuk para customer kita yang punya kondisi khusus tertentu seperti sakit jantung, sakit cancer, atau mereka pasca operasi, itu benar-benar kita customize sesuai kebutuhannya mereka. Iya, masaknya satu-satu. Jadi misalnya contoh menu makanan kita hari ini ayam bakar. Nah, mereka nggak bisa yang dibakar nih kalau pejuang cancer. Jadi masaknya mungkin diungkep yang lebih sehatnya lagi. Nah, itu khusus Pak A, dia benar-benar satu itu nggak dibakar gitu. Benar-benar khusus. Untuk Healthy Diet itu paketnya sendiri kita per hari itu kita bisa bikin 700 sampai 1000 box. Kalau untuk Specific Diet itu kita belum banyak sih, kita masih 100 kurang lebih. Untuk Kiddie Box juga kita masih 50 sampai 100. Dan corporate itu biasanya bisa 500 sampai 1000 box, tergantung permintaan. Harganya itu kita sebenarnya bervariasi karena dari penggunaan bahan itu berbeda-beda, dari teknik masak, bahkan termasuk plating juga kan ada seninya ya, seni plating gitu. Jadi kita harganya bervariasi tuh. Kalau catering sehat, karena kita juga bekerja sama dengan dokter gizi, kita itu harganya start dari 50.000. Nah, kalau untuk catering corporate, ada yang 25.000, ada yang 30.000, itu mereka custom. Untuk catering anak, itu kurang lebih 30.000, dan untuk yang Muscle Gain, Specific Diet, itu kurang lebih mulai dari 60.000 per box makanan. Kalau keluarga aku itu bukan ayah yang kayak keluarga cemara, ayah yang kerja di BUMN gitu enggak ya. Jadi ayahku tuh emang serabutan kerjanya, kayak mungkin dia ada yang nawarin tanah, dia yang bantuin jual, tapi nggak laku kayak gitu sih. Jadi kayak penghasilannya itu bukan yang tetap. Bisa hari ini dapat 100.000, bisa besok 1 juta, bisa besok nggak dapat apa-apa. Kalau ibuku itu dari dulu itu ibu rumah tangga gitu. Nah, dan anak-anaknya itu kita sebenarnya bukan anak-anak yang pinter-pinter banget ya. Jadi dari kecil itu memang ya udah kita dibesarkan, tapi kebetulan mereka bekerja keras untuk menyekolahkan kita tuh di sekolah-sekolah yang lumayan bagus di daerah itu gitu. Mereka bekerja keras sampai di situ sih. Itu untuk background keluarga. Jadi memang bukan keluarga yang kita punya penghasilan udah pasti ya. Mungkin kayak hari ini nggak tahu kita makan apa, atau hari ini ada makanan, besok kita nggak tahu makan apa. Kalau dulu waktu aku zaman kecil. Kalau titik terendah dalam hidup tuh, aku ingat masa kecil aku yang dulu tuh kita pernah tinggal di kontrakan yang kecil, yang kayak cuman 3 petak gitu, yang kamarnya cuman satu, kita ganti-gantian tidurnya di kasur itu. Jadi papaku itu kan sibuk ya kerja di luar gitu, berusaha mencari lah. Nah, ibuku tuh di rumah. Jadi kita kalau makan tuh suka bingung makan apa ya gitu. Nah, kita pernah tuh makan nasi pakai sambal. Pernah, saking nggak ada makanan. Terus pernah mamaku tuh bingung, anak-anaknya kelaparan nih, masak apa ya. Dia nyari di kulkas tuh kosong. Dia cuma nemu tepung aci, itu akhirnya dia bentuk-bentuk pakai air digoreng sama dia. Nah, itu jadi dia masakin itu sih. Jadinya terus akhirnya kita berhasil pindah tuh, setelah itu pindah ke rumah yang sedikit lebih besar, tapi tetap kecil gitu. Itu kita pas pindah ke rumah itu, ibuku tuh mulai jualan tuh peyek. Dia taruh tuh di warung yang lakunya paling 1.000 perak, 1 biji. Nah, itu ibuku demi anak-anaknya bisa
bisa makan. Sampai demi anak-anaknya bisa kuliah, tukang ngutangin yang koperasi gitu yang kalau udah lunas 1 hari dirobek. Nah, itu ibuku langganan itu dulu. Kadang tuh kita nggak bisa bayar. 1 hari 50.000 nih ditagih. Kita nggak bisa bayar tuh kita ngumpet-ngumpet di rumah. Abangnya marah. Sendal kita dilempar sampai tetangga sebelah gitu. Jadi kita ngutang gitu kan. Itu kan malu banget ya buat masa kecil dulu. Bahkan aku juga waktu sekolah tuh karena nggak bisa bayar SPP, setiap mau ujian, aku dipanggil sama guru buat nggak boleh ikut ujian. Saking seringnya, sampai temen aku nih pas mau ujian, tahu ini ibu guru itu lagi jalan nih, pasti Andrea, pasti Andrea. Bener, pas dia masuk, ya ini yang nggak boleh masuk, Andrea keluar. Aku disuruh keluar karena aku nggak bayar SPP saat itu. Itu titik terendah sih di hidup aku. Dan kalau aku ceritain itu, jujur ya Mas, aku udah nggak bisa sedih. Aku sama keluarga aku kalau ceritain itu malah ketawa. Kita malah kayak, kok kayak gitu ya hidup kita. Tapi kalau cerita sama suami aku pasti sedih sih. Pasti aku kayak, kok kayak gini ya dulu gitu. Jadi aku pasti ingat masa lalu itu akan aku kenang karena itu yang bikin aku termotivasi sampai hari ini gitu. Nah, untuk pendidikan sendiri, jadi aku itu mulai dari SMP sampai SMA, menurut aku punya lingkungan yang cukup bagus sekolahnya. Padahal kenyataannya tuh nggak segitu gitu. Kayak aku bahkan sekolah aja tuh pernah nggak bayar SPP berkali-kali gitu karena memang orang tua nggak punya, lagi nggak ada. Sampai mamaku tuh rela juga buat, udah ajuin ke RT deh surat miskin. Suruh aku ngajuin surat miskin. Nah, aku waktu itu nggak pede lah. Waktu itu kan zaman dulu tuh udah ada handphone yang canggih ya kayak BlackBerry gitu. Aku udah punya, tapi mau nggak mau karena emang bener nggak bisa bayar SPP gitu. Sampai ijazahku juga masih ditahan sampai sekarang di SMP gitu. Terus untuk SMA, nah jadi rasanya tuh pengen banget cepet kerja. Entah jadi apa deh, terserah SPG atau apa gitu. Karena kebetulan aku juga itu dari dulu, dari aku kecil, aku suka banget jualan. Jadi SD aku suka bikin ronce gitu, kalung, aku jual ke teman-teman. SMP aku pernah pre-order orang aring nih di warung misalnya 10.000, aku jual 15.000 ke teman-teman. Terus SMA aku jualan Garskin. Dulu zaman Garskin tuh aku nemu percetakan gitu, terus aku jualin, ada reseller banyak. Sampai ada juga aku jualan tas juga dulu gitu. Tas, tapi karena mungkin semua sambil berjalan sambil sekolah, jadi semuanya nggak long last gitu, nggak lama. Nah, terus SMA itu pas udah lulus, aku disuruh kuliah sama mamaku. Aku bilang aku nggak mau kerja. Dia bilang gini, lu kuliah sekarang juga, lu ambil tuh formulir ya, lu kuliah. Dia bilang gitu. Terus karena aku mikir, aku nggak mau karena waktu ngambil formulir itu bayar 500.000 gitu. Aku disuruh ujian di UI karena aku nggak ngerasa pinter gitu kan. Dari SMA juga aku nggak bimbel. Kalau teman-teman aku pada bimbel buat masuk sekolah negeri, aku nggak sama sekali. Nah, di situ aku kayak, aduh gimana ya, udah takutnya 500.000 nih kebuang. Kan aku nggak punya duit gitu kan, nggak punya duit. Jadi akhirnya aku nurut aja deh kata mamaku. Dan kebetulan waktu kuliah itu aku cuman mikir aku akan kerja di kantor nih kalau mau masuk kuliah. Jadi aku ngelamar waktu itu ada pilihan itu administrasi perkantoran dan sekretari. Aku nggak tahu kalau itu D3. Jadi akhirnya aku ambil itu sambil aku semoga masuk deh. Ternyata itu D3 dan aku keterima gitu. Itu kakak-kakak kan nggak ada yang di negeri ya, dulu kuliahnya tuh di swasta semua. Itu mereka sampai nggak nyangka yuk, teriak-teriak gitu, karena aku emang bodoh, aku ngerasa aku kayak nggak pinter gitu, kayak biasa aja. Jadi akhirnya keterima D3, menurut aku itu emang jalannya, karena kan aku pengen cepet-cepet kerja ya. Terus memang aku ada ekstensi lagi di S1 itu pas aku kerja gitu. Itu background pendidikannya. Jadi pertama aku lulus D3, aku udah ambisius banget mau ngambil kerja. Waktu itu aku lamar-lamar lah tuh di aplikasi ya, website. Aku lamar, aku buka tuh ada itu Grand Indonesia, aku lamar gitu. Kan Grand Indonesia, wah di Bundaran HI aku lamar aja. Terus nggak lama ternyata dipanggil gitu kan, dipanggil terus interview, aku keterima walaupun disitu sebagai admin marketing communication gitu. Nah itu jadi pertama kali aku lulus, aku belum wisuda, aku langsung mau kerja karena aku emang pengen banget punya uang buat bantu keluarga aku, karena di rumah tuh kalau denger keluarga berantem ya, misalnya hari ini belum bayar sewa rumah nih gitu, siapa nih yang mau ngeluarin duit, aku kan ngerasa bersalah nih, aduh gue nggak punya penghasilan gitu, gue harus punya uang. Akhirnya aku ya udah, yang penting aku kerja, aku di luar rumah, aku nggak denger masalah keluarga, dengan catatan aku pulang bawa uang gitu. Akhirnya aku diterima lah tuh di Grand Indonesia itu. Nah, di situ aku jadi admin pertama kali. Memang aku cuman admin tuh kayak ngetik-ngetik doang, terus ngurusin dokumen orang nih, misalnya dokumen manajer ini buat ditanda tangan sama direktur bagian finance, misalnya aku keliling bawa dokumen. Sampai aku tuh ada di fase sedih banget ternyata ya gitu, nggak S1, cuman D3 ternyata sedih ya. Gue bawa-bawa dokumen doang gini, terus mainnya sama OB, sama security. Nah, teman-teman aku kan mereka udah S1, mereka juga jatuhnya staff ya mereka. Itu keren-keren banget, motivasi aku banget tuh buat belajar
belajar tentang event saat itu, karena aku di bidang marketing communication ya, jadi banyak belajar tuh PR, sosmed, digital sosmed. Nah, itu aku belajar banyak. Dari situ aku termotivasi, aku harus S1. Akhirnya aku ngambil lah tuh S1 jurusan UI lagi. Aku ngambil waktu itu yang relate sama jurusan aku itu administrasi negara. Nah, pas aku ngambil, aku cuman berdoa gini, kalau aku diterima berarti aku harus ambil jurusan ini. Padahal aku nggak punya uang gitu, tapi sambil nabung akhirnya. Nah, ternyata diterima. Nah, pas diterima itu, pas banget aku udah nabung nih. Kalau nggak salah aku 9 apa 10 juta ya buat masuk. Kakakku lahiran, dia bilang dia nggak punya uang. Jadi di tabungan aku kasih lah tuh ke kakakku tuh. Itu di situ aku nangis, aku kayak, ini gue gimana ya gitu kan, ini udah diterima tapi belum bayar nih, gue jadi boleh nggak sih kuliah gitu S1. Ya udah akhirnya aku coba cara, aku waktu itu punya teman juga, aku minjem, akhirnya di situ dibantuin, akhirnya aku masuklah tuh S1. Nah, di S1 itu aku akhirnya berhenti kerja di yang pertama nih, kerjaan pertama, karena menurut aku harus punya pendapatan lebih. Setelah itu karena aku udah belajar banyak nih tentang marketing, aku ngelamar di suatu brand kosmetik. Nah, di brand kosmetik itu aku jadi brand eksekutif. Di situ aku sangat terjun banget di dunia brand, seperti gimana cara ngebentuk sebuah brand itu jadi bagus, terus ada photoshoot, terus marketingnya juga, event segala macam tuh. Nah, di situ aku sangat-sangat belajar banyak dan lingkungan aku tuh sangat bagus juga. Terus kan aku juga abis itu nggak lama aku nikah ya. Kebetulan aku sama suami aku yang sekarang tuh udah deketnya udah lama. Akhirnya aku nikah sama dia dan aku harus ngikut dia lah. Kalau jadi istri kan udah nurut ya, kalau suami kemana aja aku harus ikut. Waktu itu suami aku dapat kesempatan tuh untuk kerjanya agak jauh, jadi aku ikutlah suami aku. Akhirnya aku berhenti. Nah, pas berhenti itu, setelah udah agak lama, aku dapat tawaran di dunia brand lagi. Brand kosmetik itu dia ada base-nya di Singapura. Nah, aku kerjalah di situ. Tapi itu cuma 2 bulan aku kerja di brand itu. Karena menurut aku itu turnover-nya tinggi banget. Jadi aku dituntut untuk, ini mana nih penghasilannya? Harus 1 M nih, ini kan ngegaji karyawan kita nih. Terus aku mikir ya, menurut aku tuh punya usaha juga di rumah gitu kan. Mamaku kan udah jualan catering kan, tapi nggak ada yang ngurusin gitu. Cateringnya segitu-segitu aja, customer-nya 20 aja dari dulu. Kayak mendingan aku ngurusin catering mamaku daripada aku ngurusin brand orang tapi nggak dihargain lagi gitu. Tiba-tiba udah dikejar target gitu. Jadi aku langsung ngajuin resign. Aku bilang, maaf ya Mbak, waktu itu aku mau gedein catering mamaku gitu. Memang aku emang bener mau mau ngegedein catering mamaku. Terus ya udah akhirnya aku resign. Pas aku resign ternyata aku hamil. Jadi aku nggak kerja deh tuh. Kurang lebih 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun tuh aku nggak kerja karena aku bener-bener fokus jaga anak kayak gitu. Nah, di rumah juga banyak tuh komen-komen kayak, lu di rumah doang. Atau kan ada perasaan gak enak ya. Rasanya pengen kerja tapi nggak bisa, apalagi tuh bareng sama COVID. Akhirnya ya udahlah aku sabar aja. Dan aku nggak bisa masuk ke catering tuh waktu itu karena kan masih dipegang kakakku cateringnya. Kakakku menolak aku untuk masuk karena mungkin dia nggak mau keuangannya diacak-acak, sistem manajemennya diacak-acak, dia nggak mau. Tibalah suatu hari kakakku kan udah gedein cateringnya tuh, udah merger ya sama mamaku tuh, udah Evi Catering udah nggak ada, udah jadi Hanan Catering. Catering itu kakakku bangkrut, terus kakakku itu sakit diabetes, jadi harus banyak keluar dana, nggak bisa bayar karyawan dan segala macam. Pokoknya udah menurut dia udah nggak kuat ngelanjutin. Apalagi dia juga tulang punggung saat itu. Tulang punggung keluarga aku juga. Ya udah akhirnya dia tutup, terus dia ngomong sama keluarga, aku bilang, nggak bisa nih, nanti gimana? Aku kalau kayak gini nanti uang aku jadi buat keluarga dong. Kan di suami yang kerja, masa dari suami buat keluarga aku gitu, kurang etis ya. Jadi aku bisa deh, kayaknya aku bisa. Aku mau dan aku bisa. Aku bilang sama mama papaku tuh, aku bilang gini, Mah, Ayu mau megang catering, tapi dengan syarat Mama harus mau ya manajemen Ayu yang pegang semua. Karena aku anak terakhir itu biasanya tuh sangat gak dipercaya sama orang gitu. Kayak sama ibu bapaknya tuh dianggap adek aja terus. Aku bilang Mama harus percaya ya Ayu bisa gitu. Terus mama aku bilang, boleh deh, nggak apa-apa. Nah, papaku itu pas aku bilang kayak gitu, itu dia mau. Tapi pas aku bilang aku pengen majuin dari segi karyawannya, aku mau ada karyawan ini, atau aku mau ada planning kayak gimana yang gede-gede, dia bilang nggak mungkin bisa lah, kata dia. Terus aku bilang, papa percaya ya sama Ayu gitu. Serius, itu menurut aku adalah obrolan yang tegang banget sama papaku karena meyakinkan dia kalau aku bisa itu sesusah itu gitu. Terus di situ papaku bilang gini akhirnya, ya udah, papa percaya sama Ayu. Kalau Ayu emang yakin, ya udah buktiin. Deg-degan
dong jadi aku, kan aku harus ngebuktiin ya. Nah, jadi planning pertama aku itu saat itu adalah catering ini harus dipisah dari rumah mamaku. Karena tadinya kerjanya di rumah mamaku. Catering ini harus dipisah. Dia harus punya kontrakan sendiri. Di situ aku target aku harus punya rumah kontrakan dulu sama buat pegangan aku, pindahan dan lain-lain. Nah, makanya aku nyari pinjaman bank karena aku nggak punya agunan apa-apa nih. Nah, di situ aku cuman punya mobil yang belum lunas. Nah, mobil yang belum lunas itu aku lunasin dulu berapa bulan tuh 4 bulan biar aku punya BPKB-nya. Terus aku ajuin kur. Aku dapat lah, boleh tuh pinjam 50 juta. Nah, di situ 50 juta pertama di tangan aku, itu 30 juta itu buat bayar sewa, 20 juta itu aku pegang buat jaga-jaga. Terus sambil aku udah buka open order buat minggu-minggu depannya. Ternyata kakakku itu masih punya utang lagi di sana sini, di tukang sayur, di tukang beras dan lain-lain tuh masih punya utang. Aduh gimana nih, akhirnya aku bayar-bayarin utangnya dia dulu. Dan ternyata kurir-kurir aku gaji-gajinya juga belum pada bayar gitu. Jadi ternyata masih kurang terus tuh. Nah, disitulah aku sangat berdarah-darah tuh awal mulanya Hanan Catering. Jadi kebetulan cateringnya itu dia nggak buka setiap hari nih. Jadi dia hanya buka kalau dia mau, bulan ini dia mau, bulan depan ntar dia libur. Jadi kan di situ customer juga, loh lagi mau catering taunya nggak ada cateringnya gimana gitu. Ya customer akan kabur, pasti nyari yang dia bisa setia di mana gitu kan. Nah itu dulu yang pertama aku benerin. Aku mau catering ini dibuka terus, Senin sampai Jumat harus ada terus. Hari libur pun pengennya ada gitu waktu itu. Terus kedua, waktu itu pelayanannya tuh jelek banget. Misalnya makanannya terlambat. Karena apa? Karena masaknya telat. Terus ternyata jam belanjanya tuh dia juga mepet. Cuci ayamnya, cuci sayurnya semua mepet. Nah itu manajemen waktu harus aku benerin dulu. Jadi semua harus maju, belanjanya harus lebih cepet, terus masak lebih cepet, shifting karyawannya harus lebih bener gitu. Karena waktu itu shifting karyawannya juga dari maghrib kerja, yang masak ya, maghrib sampai jam 12 siang. Itu wow, keras banget sih itu. Dulu kerja rodi banget. Nah makanya itu aku aku shifting dulu yang benar. Terus selain itu pelayanannya, karena customer itu kan juga kalau ada apa-apa ngechat admin tuh. Nah pas ngechat admin itu kalau nggak dibales mereka marah gitu. Nah makanya admin harus fast respon. Pokoknya pelayanan kita nomor 1. Kalau makanan kita nggak enak misalnya, tapi admin kita baik, kita cepat, oh ya kak mohon maaf ya kak gitu, admin nggak jadi marah gitu. Atau misalnya makanan kita udah enak, atau pelayanan kita lambat nih, pengirimannya lambat, customer pasti marah gitu. Jadi kita pokoknya cegah customer buat marah, nggak boleh marah, apapun caranya kita lakukan gitu. Itu sih yang perbedaannya. Jadi setelah itu customer kita tuh ada yang sampai review, dia bilang ini pelayanannya kayak hotel tuh. Nah itu yang aku pinginin banget gitu. Jadi pertama kali biar ini berkembang ya, aku nggak expect ini berkembang sih sebenarnya. Aku berharap ada aja pemasukan. Pertama kali aku tuh menghitung jumlah karyawan saat itu yang pertama aku mulai. Oh saat ini karyawannya 5, operasionalnya berarti harus segini gajinya dan lain-lain. Aku targetin 1 bulan itu aku harus terima 70 juta. Atau kurang lebih per minggu itu sekitar 15-an juta harus. Nah ternyata Allah nggak tidur ya. Aku pas bulan pertama aku mulai, target aku achieve langsung gitu. Bulan pertama itu aku langsung bisa tembus 100 juta tuh. Jadi itu di bulan pertama aku mulai. Terus di bulan kedua aku pikir ya udahlah stabil aja. Ternyata naik lagi, nambah lagi, hampir 2 kali lipatnya. Bulan ketiga naik lagi 3 kali lipatnya dan terus sampai bulan kelima itu 5 kali lipatnya. Dan itu awal mulanya aku nggak marketing kayak gimana-gimana ya. Aku nggak endorse, nggak apa. Aku cuman yang penting pelayanan aja deh dulu, kirim makanan seenaknya, terus kita ngasih adminnya fast respon, itu berbalik tuh. Jadi customer yang merekomendasikan makanan ini ke temen-temennya. Jadi dia tahu ini dari orang lain, dia tahu dari customer-customer kita. Sampai puncaknya itu di 5 bulan setelah aku mulai ngelanjutin bisnis ini, tiba-tiba ada yang nge-review aku di aplikasi X. Itu ada nge-review customer, dia jujur reviewnya, dia bilang catering ini aja yuk di Hanan Catering. Dia nampilin foto-foto makanannya, itu di like sampai sama ribuan orang. Nah disitulah sampai orang-orang dari luar Jakarta tuh pada ngechat, dari Maluku, dari Sulawesi, semuanya kepingin banget cobain Hanan Catering. Dari situ juga karena kita viral, sampai sekarang nih pasti ada aja orang yang akhirnya sampai nyobain Hanan Catering gitu. Padahal udah 4 tahun lalu. Itu aku nggak nyangka sih. Sebenarnya di saat itu ada sesuatu yang menyentuh hati aku tuh gara-gara aku berpikir gini, awal mula aku pengen bisnis ini kan karena bantuin orang tua ya. Ternyata rezeki orang tua, kita ngebantu orang tua, itu masuk lewat sini gitu. Jadi ini tuh dibalas sama Allah, bukan karena aku doang. Aku nggak ngerasa ini karena aku doang. Aku ngerasa aku usaha. Tapi
Allah akan ngebales usaha kita berkali-kali lipat. Aku ngerasa di situ. Jadi kunci suksesnya ya, yang pertama, yang pasti kita nggak boleh ngasih sembarangan produk nih ke customer. Customer itu berhak mendapatkan apa yang mereka bayar. Apalagi nih makanan ya, makanan yang masuk ke tubuh mereka buat mereka beraktivitas. Nah jadi aku pokoknya harus bahan-bahan yang premium. Jadi makanya kerasa di makanan aku tuh rasanya kayak rasa-rasa restoran yang mahal gitu. Yang pertama itu. Yang kedua tadi aku bilang aku ngasih pelayanan. Pokoknya customer itu nomor satu, rajakan customer. Mau dia nyebelin kayak gimana, kita minta maaf deh. Bersujud deh biar dia jangan marah sama kita. Apalagi kalau kita salah gitu, pasti kita harus minta maaf. Terus itu untuk customer ya, untuk produk harus diutamain, pokoknya pelayanannya semuanya. Terus aku juga dapat nasihat ya dari mertuaku, bapak ibu dari suamiku tuh juga punya usaha. Mereka selalu ingetin aku untuk sedekah, karena mereka sendiri kalau sedekah tuh langsung baru niat aja tuh rezeki datang gitu. Nah, jadi aku selalu lakuin tuh sarannya mereka, sedekah. Nah, di situ ada sih momen-momen aku tuh kadang aku deg-degan ya, Kak. Kalau misalnya omset aku nih berapa ya? Setiap minggu tuh aku tuh ngeliatin nih, omset aku berapa ya? Customer-nya sepi nggak ya? Karena kan naik turun. Aku deg-degan tuh. Aku bangun tidur, ngeliat laptop, aku merem, terus aku pas buka tembus di atas target aku gitu. Nah, di situ aku kayak berpikir, Allah baik banget ya gitu. Aku ngelakuin sih, emang aku ada rasa sedih juga ya, maksudnya kerja sekeras ini ternyata Allah balas berkali-kali lipat gitu. Nah di situ aku ngerasa itu kuncinya sih, kayak sedekah aja, bantuin orang aja. Mungkin mereka butuh bantuan buat makan di rumah, kasih aja gitu. Atau di jalan nih misalnya ada tukang parkir, ada apa, kasih aja lebih gitu. Itu sedekah setiap hari aku pasti keluarin itu. Sama yang ketiga itu sebelum aku handover sama kakakku dulu. Kan kakakku juga sempat sukses gitu ya, walaupun akhirnya bangkrut ya. Kakakku saranin ke aku, bilang, jangan pecat karyawan-karyawan lama ya gitu. Biarin karyawan yang lama, biarin berlanjut aja. Karena rezeki lu pasti kebuka kok dengan adanya karyawan itu. Dan bener, ketika karyawan aku 5 ya aku bisa ngegaji 5 orang itu. Kalau karyawan aku cuma 3 ya aku bisanya cuma 3 gitu. Jadi makin banyak karyawan yang bisa aku gaji, ya makin banyak juga rezekinya dititipin sama Allah gitu. Aku ngerasa kayak gitu sih. Jadi kalau untuk pencapaian, aku belum beli aset-aset gitu ya, aset rumah aku belum ada. Walaupun bisa, tapi aku nggak tega buat belinya karena ini kan uang bersama dengan keluarga aku ya. Maksudnya aku menghasilkan juga ke keluarga aku. Palingan aku bisa itu beli mobil buat mamaku, alhamdulillah. Terus dengan adanya catering ini juga aku bisa ngebantu karyawan, itu mereka bisa sekolahin anaknya. Bisa ada yang beli motor walaupun kredit, bisa ada yang bangun rumah di kampung ya lumayan gitu. Terus keluarga besar aku juga kurang lebihnya bisa aku bantu, mereka yang punya kebutuhan, yang punya hutang bisa aku bantu tutupin gitu. Itu sih kurang lebih. Terus kalau untuk sekarang tuh Hanan Catering, kita alhamdulillah karyawan kita udah achieve sampai 50. Dari yang pertama aku mulai itu mungkin sekitar 2 karyawannya, sekarang udah ada 50. Omset aku saat ini ya alhamdulillah sih lumayan ya, ratusan juta alhamdulillah per bulannya. Karena kita PO per minggu ya, jadi 1 minggu tuh pasti udah kelihatan gitu. Ya adalah menembus angka ratusan, hampir juga 1 miliar tuh pernah, hampir gitu. Harapan aku untuk usaha aku sendiri ini ya, aku pengen yang pasti pengen gak cuman di Tangerang, aku pengen buka cabang di kota-kota lain karena banyak banget customer yang penasaran, pengen nyobain. Terus aku pengen nambah karyawan lagi biar aku bisa ngebantu lebih banyak orang lagi. Karena dengan adanya usaha ini, banyak orang jadi ada lapangan pekerjaan gitu. Itu harapan aku sih. Jadi aku mau motivasi buat orang-orang yang mau mulai bisnis. Menurut aku, kalau kalian udah ada kemauan, udah ada niat, jalanin. Langsung jangan nanti-nanti. Jangan ragu, jangan takut dicemooh orang. Karena awal mula kita bisa jalanin bisnis itu karena kitanya yang bergerak gitu ya, bergerak buat niat buat ngejalanin gitu. Saya Andrea, owner dari Hanan Catering 89. Ini naik kelas versi saya. Temukan naik kelas versimu.